Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dia enggak ada enggak apa-apa ini. Saya urutkan saja. Yang jalan. Biar saya enggak sebut. Nanti kalau disebut terlalu viral ya. Enggak disebut. Teman saya itu enggak bisa jawab gitu. Ya. Sudah ya? Sekarang kita masuk ke pelajaran keempat, insyaallah dari pelajaran Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha di mujalladil awal. Jadi kita masuk ke Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang pertama. As-safhah al-ishrun ya, halaman yang ke-20, 21 ya. Ya. Halaman 21. Baik. Ad-Darsur Rabi', pelajaran yang keempat. Sekarang kita sama-sama ya. Ad-Darsur Rabi'. Baik ini ya. Al-Baitu fil baiti. Al-Masjidu fil masjidi. Al-Maktabu alal maktabi. As-Sariru alas sariri. Baik. Di pelajaran keempat ini kita belajar dengan sebuah pembahasan yang kita kenal dengan harful jar. Dengan apa? Harful jar. Jadi ada namanya harful jar. Kita tulis di sini ya. Kalau kecil mungkin kita perbesar. Harful jar ya. Harful jar. Harful jar artinya apa? Ya, harful jarri, huruf jar. Jadi kita belajar tentang huruf jar. Di sini ada diajarkan kepada kita ada 2 huruf jar. Sebenarnya ada banyak ya, ada 13-an. Di sini kita diajarkan 2 karena dikit-dikit aja dulu ya. Yang pertama ini fi, artinya di. Kemudian yang kedua ala, artinya di atas. Atas atau di atas. Kalau fi, di dalam atau di. Nah, apa fungsinya huruf jar ini? Harful jar ini fungsinya adalah untuk apa? Memberikan tanda jar atau kasrah pada isim yang setelahnya. Jadi kita tulis fungsinya memberi tanda jar atau kasrah pada isim setelahnya. Nah, ini fungsinya. Terbaca di situ? Terbaca ya? Nah, jadi fungsinya huruf jar apa tadi? Memberikan tanda jar pada isim yang setelahnya. Pada isim yang setelahnya. Jadi kalau ada huruf jar maka isim setelahnya itu apa? Ya, kasrah atau jar. Ya, bahasanya jar. Bahasanya jar atau kasrah. Baik. Sekarang perhatikan. Ini aslinya al-baitu. Jadi aslinya itu apa? Al-baitu. Apa harokatnya? Dhammah. Kemudian masuk fi di sini. Masuk fi, maka dhammah ini menjadi apa? Kasrah. Baik, kita kasih tanda ya. Jadi dhammah ini menjadi kasrah. Jadi kasrah. Karena apa? Karena ada apa? Ada fi. Ini fungsinya memberi kasrah. Jadi setiap ada fi atau ada huruf jar, maka setelahnya itu kasrah atau jar. Dan setelahnya pasti isim. Setelahnya pasti apa? Isim. Apa makna isim, akhi? Apa maknanya isim? Kata benda atau definisi lengkapnya? Kata yang memiliki makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Apa bahasa Arabnya?
madalla ala ma'nan fi nafsiha wala tuktaron di zamanin. Jadi satu yang punya makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Paham ya? Ini ya. Al baitu fil baiti. Nah, sekarang saya robah. Sama ini tadi ya. Al masjidu menjadi apa? Fil masjidi. Karena apa? Ada fi. Ada huruf jar. Jadi salah satu huruf jar adalah fi. Artinya di dalam. Paham ya? Artinya di mana? Di dalam. Taib. Sekarang saya sebut, kalian tambahkan fi di depannya dan langsung dirubah harokatnya. Al-baitu. Kurang semangat. Ayo ulang lagi. Al-baitu. Al-masjidu. Baik. Al-madrasatu. Al-kitabu. As-sayyaratu. Nah, gitu ya. Jadi kasroh. Yang kedua, di sini huruf jarnya ala. Ma mana ala? Di atas. Jadi yang kedua adalah ala. Ala artinya di atas. Kita tulis di sini di atas. Di atas. Ya. Ala artinya di atas. Jadi ini juga huruf namanya huruf jar, sama, huruf jar namanya, harful jar. Yang fungsinya apa tadi? Apa fungsinya? Memberi tanda kasroh atau tanda jar pada isim yang setelahnya. Kenapa saya istilahkan kasroh padahal yang benar itu jar? Karena ya kalau jar nanti masih pusing ya. Kita pelan-pelan jar kasroh gitu. Sekarang pakai ala semua ya. Saya al-maktabu. Ulangi lagi yang keras. Al-maktabu. As-sariru. Al-baitu. Al-bait. Al-maktabu. Al-masjidu. Nah. Gampang atau mudah? Mudah ya, insyaallah. Enggak gampang tapi mudah. Baik ya, sekarang kita lanjut insyaallah. Kita lanjutkan nastamir. Kita baca sama-sama, saya tunjuk kalian baca. Wahid, isnan, thalatha. Ayo. Baik. Ada yang susah? Ada yang susah? Akhwat ya? Ada yang susah? Enggak ada yang susah ya? Nah. Ada yang susah? Enggak ada. Ini gampang. Yang susah itu cari uang panai. Kalau ini gampang insyaallah ya. Ini gampang. Baik. Lanjut ya. Sekarang B. Ini tadi A. A itu artinya alif. Alif itu artinya A. Sekarang ba itu artinya B. Baik. Sudah ya? B sekarang, ba. Di B ini, di ba ini kita diajari tentang pertanyaan di mana. Di mana? Karena kita akan menggunakan huruf jar fi dan ala satu. Maka kita diajari bertanya dengan menggunakan aina. Ayo semua, aina. Aina. Mana aina? Nah, apa artinya aina? Gimana? Baik. Kemudian yang kedua, itu ya, kita diajari untuk menggunakan dhamir. Untuk menggunakan apa? Dhamir. Kita tulis di sini dhamir. Ad-dhamir. Apa artinya dhamir? Ad-dhamir. Dhamir artinya kata ganti. Ya, kata ganti. Nah, di sini kata gantinya ada dua yang diajarkan. Pertama huwa, untuk menggantikan orang ketiga laki-laki satu orang. Huwa untuk menggantikan orang ketiga laki-laki satu orang. Ayo sama-sama. Huwa untuk menggantikan orang ketiga laki-laki satu orang. Huwa dhamir ghaib mufrad mudzakkar. Nah, jadi ghaib itu orang ketiga. Mufrad satu orang, tunggal. Mudzakkar laki-laki. Nah, sekarang hiya.
Hiya itu untuk menggantikan orang ketiga tetap sama, dan juga tetap sama mufrad satu orang, dan perempuan. Tapi satu orang. Jadi kalau dua orang nggak boleh pakai hiya. Beda nanti pakainya. Jadi ini dulu, dua dulu. Ini dan ini. Jadi di sini ada dhamir dua. Huwa dan hiya. Kemudian ada dhamir lagi, ada lagi kata apa tadi? Huruf jar, yaitu fi dan ala. Kemudian ada kata tanya aina. Aina itu artinya apa? Ya, where ya, di mana? Baik, sekarang kita baca sama-sama. Aina Muhammad huwa fil ghurfati. Kenapa ini ti? Ada huruf jar. Ada huruf jar. Kalau saya hilangkan huruf jar, jadi apa? Ghurfatu, al-ghurfatu. Tapi karena ada huruf jar maka dia fil ghurfati. Baik. Wa aina Yasir huwa fil hammami. Aina Yasir artinya di mana Yasir? Dia di hammam, di toilet ya, toilet, kamar mandi, toilet ya. Taib. Wa aina Aminah? Nah, ini nama perempuan. Tadi nama laki-laki Muhammad. Yasir juga nama laki. Ada perempuan namanya Yasir? Nggak ada ya, pasti nama laki-laki. Makanya pakainya apa? Huwa. Yang ini yang laki-laki. Pakainya huwa. Sedangkan Aminah nama perempuan. Maka kata gantinya, dhomirnya, prononnya adalah hiya. Sudah ya? Baik. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Matbakh artinya dapur. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Nah, ternyata kitab ini benda yang tidak berakal juga pakai huwa boleh. Kenapa huwa? Karena dia dianggap mudzakkar. Mudzakkar artinya maskulin ya, laki-laki. Maskulin ya. Kalau muannas feminim ya, perempuan. Ya. Jadi ini maskulin. Kalau perempuan mbak kulin ya. Maskulin. Kalau perempuan apa? Feminim ya, bukan mbak kulin, feminim ya. Jadi pakainya apa? Kalau perempuan pakainya hiya. Nah di sini Alkitab berakal atau tidak? Nah jadi dalam bahasa Arab laki-laki perempuan itu bukan sekedar membagi makhluk yang punya jenis kelamin, dan juga bukan cuma membagi makhluk yang berakal, tetapi juga membagi benda mati seperti buku. Buku ini dianggap apa? Mudzakkar. Kenapa dia dianggap mudzakkar? Sementara kita katakan karena tidak ada ini, tak marbutoh. Jadi kalau ada tak marbutoh dianggap muannas. Walaupun nanti ada nama orang pakai tak marbutoh, dia laki-laki. Tapi anggaplah itu tidak ada. Belum, kita belum sampai ke situ. Jadi tandanya bahwa dia muannas adalah tak marbutoh. Apa artinya muannas? Perempuan. Apa artinya mudzakkar? Laki-laki. Kenapa dianggap mudzakkar? Kan tidak ada ininya. Tidak ada kondenya. Nah, itu. Sampai sini sudah bingung? Paham gak ini? Paham enggak? Paham? Baik. Kalau paham kita baca. Wa aina Aminah? Baik. Hiya fil matbakh. Pakai hiya. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi. Wa aina as-sa'atu? Hiya 'alas sariri. Baik, ma mana sa'ah? Apa artinya sa'ah? Jam. Ini artinya jam. Jadi ini jam. Sa'ah, jam. Baik, apa lagi yang susah di sini? Sarir, tahu ya? Maktab, matbakh. Matbakh ini tulisannya. Berarti ini matbakh, dapur. Baik, apa lagi? Aminah apa artinya? Nama orang, nama perempuan. Apa lagi? Hammam, toilet atau kamar mandi. Baik, sekarang masuk tamarin. Sebelumnya kita baca dulu sama-sama. Saya hapus semuanya, baru setelah itu kita baca sama-sama. Ya, hapus dulu semuanya.
Oh, nggak bisa dihapus. Ya, sekarang kita baca sama-sama. Dari atas ya. Ini juga kita hapus semua. Supaya nggak ganggu. Ya. Udah? Ya. Sekarang kita baca. Ayo, wahid isnan thalatha. Baik. Masya Allah. Ayo. Baik. Dia ala sariri. Baik. Gampang ya. Sekarang masuk tamarin. Ma mana tamarin? Ya, latihan-latihan. Baik. Ajib, ma mana ajib? At-tamrin awal ajib, ma mana ajib? Jawablah. An, dari, boleh, tentang, boleh. Al-as'ilah, soal-soal. Jadi kita artikan ini soal-soal. Soal-soal. As'ilah, soal-soal. Apa mufradnya? Su'alun. Mufradnya adalah su'alun. Su'alun. Nah, gini mufradnya. Ya, jadi mufradnya adalah su'alun. Ya. Baik. Soal itu mufradnya. Jamaknya al-as'ilah. Al-atiyati, al-atiyah, berikut ini. Jelas sampai sini? Jawablah soal-soal berikut ini. Baik, kita mulai dari kanan. Ikhwan 5, nanti akhwat 5 gitu ya. Ana ada mic-nya untuk ikhwan? Aina mukabbiratus saut. Mukabbiratus saut artinya pengeras suara ya. Cek. Yang belum ada namanya dan mau ikut silakan. Kira-kira kita bisa nggak selesaikan ini sama-sama bukunya? Antum bisa hadir terus nggak? Ya, bisa ya. Usahakan hadir terus. Kalau perlu ngajak teman lagi supaya lebih banyak lagi. Kita selesaikan bukunya. Kita bertekad selesai. Ya, baik. Insyaallah. Setelah itu baru lanjut lagi ya buku berikutnya. Di sini ya, dari antum. Ya, silakan. Nomor 1. Tafadhol. Dibaca baru dijawab. Ayo, tafadhol. Ainal kitabi. Ya, sekarang. Enggak apa-apa. Ainal kitabi. Kenapa antum kasroh? Ainal kitabi. Kenapa dikasroh? Ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Ada huruf jarnya atau enggak? Ayo, enggak usah ragu-ragu, jawab saja. Salah enggak apa-apa. Yang penting betul ya. Ayo. Kenapa kasroh? Kenapa ada huruf jar? Mana huruf jarnya? Ainal kitabi. Iya, mana huruf jarnya? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Berarti kita tidak pakai. Kita kembalikan ke hukum asal. Hukum asalnya dhammah. Dibacanya jadi Ainal kitabu. ainal kit. Bertanya, mimiknya bertanya. Ayo, ulangi lagi. Ainal kitabu. Intonasinya ya, ainal kitabu. Jawabannya Huwa alal maktabah. huwa alal maktabi. Nah, itu baru ala huruf jar. Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Ayo sama-sama. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Huwa itu artinya apa? Dia. Dia yang dimaksud siapa? Iya, siapa dia itu? Huwa. Kitab. Kitab juga laki-laki loh ya. Kitab juga laki-laki. Tapi dia majazi. Majazi artinya bukan hakiki, bukan laki-laki sebenarnya, tapi majazi. Tahu majazi? Kiasan, laki-laki tapi kiasan.
Jelas ya? Karena kenapa disebut laki-laki di sini mudzakkar? Karena dia tidak memiliki tanda muannats. Salah satu tanda muannats adalah ta marbutah. Ahsanta. Baik. Ats-tsani yang kedua, tafadhal. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil Ghurfati. ghurfati. Baik, sama-sama. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Baik. Sekarang yang tiga kita pindah ke akhwat. Tafadhal akhwat, dari kanan juga. Tafadhal. Ya ini, nomor 3. Ayo silakan. Iya. Aina sa'atu? Iya. Aina sa'atu? Ya ala sariri. Hiya 'alas sariri. Ayo sama-sama. Aina sa'atu? Hiya 'alas sariri. Apa artinya, teman-teman? Di mana jam itu? Jawabannya dia di atas Ranjang. ranjang. Taib. Ya, akhwat lagi satu orang. Tafadhali. Silakan yang keempat. Aina Yasir? Taib. Huwa fil hammami. Taib. Aina Yasir? Aina Yasir? Huwa fil hammami. Huwa fil hammami. Artinya apa? Di mana Yasir? Jawabannya Yasir di dalam kamar dia di toilet, di kamar mandi. Di dalam atau di atas? Di dalam. Kalau di atas lebih perbaiki genteng ya. Di dalam kamar mandi. Baik. Ikhwan lagi, lanjut Ikhwan. Tafadhol. Al-khamis yang kelima. Tafadhol anta. Aina Aminatu? Baik. Hiya fil masjid. Hiya fil masjid. Baik. Aina Aminatu? Hiya fil masjid. Ya. Di mana Aminah? Dia di masjid. Baik. As-sadi, silakan Ikhwan. Aminatu fil ghurfati. Naam, hiya fil ghurfati. Baik. Aaminatu fil ghurfati. Ulang-ulang. Aaminatu fil ghurfati. Naam, hiya fil ghurfati. Baik, apakah Aminah di mana? Nah, di toilet. Toilet. Di kamar? Ya benar, dari kamar. Baik, akhwat lagi, silakan akhwat. Tafadhol. Lanjut lagi akhwat. Nomor 7. Di surah ya akhwat. Ya, nomor 7. Fil matbah. Iya, bisa kita ikut di sini sebenarnya, bisa juga enggak ikut, tapi harus diikut di sini ya. Oh ya, nggak apa-apa. Antum ikut jawabannya di sini berarti. Iya, kalau dari sisi bahasa nggak ada masalah, ya. Kemudian juga di sini juga penulis nggak sebutkan harus ngikut ke atas, tapi kalau harus ikut ke atas berarti fil matbah. Aina Aminah? Hiya fil matbah. Baik, nanti kita lihat. Karena di sini Muhammad, aina Muhammad? Hiya fil ghurfah. Aina al-kitab dan seterusnya. Baik. Berarti kita ngikut yang di atas jawabannya, ngikut kalimat yang ada di sini. Baik, silakan. Sekarang nomor 7, akhwat. Ayo nomor 7. Ayasirun fil matbahi. La huwa fil hammami. Ya, ayasirun fil matbakh. Al-jawab la, hiya huwa fil hammami. Baik, sama-sama. Ayasirun fil matbakh. La, huwa fil hammami. Baik, apakah Yasir di dalam? Di dapur? Jawabannya
Tidak, dia di dalam kamar mandi. Baik. Ats-tsamin yang ke-8 ikhwan, tafadhal. Ma fi ghurfati Man fil man ghurfah. fil ghurfati Baik. Siapa di kamar? Lihat di kalimatnya sini. Berarti siapa di dalam kamar? Siapa di dalam kamar ini? Muhammad. Muhammad. Berarti jawabannya man fil ghurfah. Jawabannya Huwa huwa. Ayo. huwa Siapa di dalam kamar? Jawabannya huwa Muhammadun. huwa Muhammadun, boleh. Atau Muhammadun fil ghurfati, gitu. Baik. Sama-sama ya. Man fil ghurfati, Man fil ghurfati Muhammadun fil ghurfah. Muhammad fil ghurfati. Jadi Muhammad di dalam kamar. Baik. Tuma, silakan Puan. Waman fil hammam Ya. Man fil hammam, fil hammamin fil hammami yasiru yasir. Fil hammami yasirun, atau boleh juga yasirun fil hammami. Dua-duanya boleh. Baik. Man fil hammam, man fil hammam yasirun fil hammam. Baik, akhwat lagi silakan, tafadhal. Al-ashir yang nomor 10, akhwat. Yang akhwat, silakan akhwat. Mada alal maktabi. Baik, madza 'alal maktabi? Ma makna madza? Apa artinya madza? Apa ini? Ah? Apa ini? Madza artinya apa? Apa ini? Madza artinya apa? Loh. Enggak, saya tanya, madza artinya apa? Iya, madza artinya apa ya? Silakan, tafadhali, silakan. Madza 'alal maktab? Kitabu alal maktabi. Taib, al-kitabu 'alal maktabi. Ayo sama-sama. Madza 'alal maktab? Al-kitabu 'alal maktabi. Taib, al-akhir akhwat, tafadhali, silakan. Akhwat, silakan. Ayo. Nomor 11. Madar sariri as-sa'atu ala sariri. Baik. Madza ala sariri as-sa'atu ala sarir. Masya Allah. Wal an nantakil ila at-tamrin ats-tsani. Sekarang kita pindah ke latihan kedua. Latihan kedua. Iqra. Ma makna iqra? Waktu dan tulislah ma'a Adopti. ma'a disertai atau dengan dopti apa? Tentukan. Menentukan ya, menentukan awakhir harokat akhir ya, al kalimat kata-kata berikut ini ya, kata-kata. Baik. Ayo dibaca sama-sama. Iqra waktu. Sambil dibayangkan artinya ya. Iqra waktu. Ma'adopti awakhiril kalimati. Baik, jadi kita suruh baca dan kemudian menulis ya, menentukan harokat akhirnya. Menentukan harokat akhirnya. Baik, silakan. Aina wasolna, sampai di mana kita? Tafadhol. Cepat ya, cepat, langsung pindah cepat. Ayo, satu orang dua. Tafadhol. Al-madrasati fil madrasati. Ayo. Ayo baca saya, jangan ragu-ragu. Al-madrasatu fil madrasati. Ahsanta. Al madrasatu fil madrasati. Baik. Setelahnya lagi, ba'da. Ya. fil baiti al baitu Baik, ba'da. Setelahnya. Al-ghurfatu al-hammam. Baik. Ba'da. Setelahnya lagi. Fil al-matbakh Fil matbakh dibaca langsung. fil matbakh Fi fil atau ku. matbati fil matbakhi Baik, fil matbakhi al-maktabu. al maktabu. Ahsan.
Sekarang akhwat. Tafadhol akhwat. Ayo. Silakan. Ayo dibaca cepat ya, akhwat. Al-Maqtadi Baik. alal kursiyi. Alal kursi. Ma mana alal kursi ay? Alal kursi di atas kursi. Baik. Lanjut lagi akhwat, yang lain lagi. As-sari As-sariru alal kitabi yang terakhir. Lanjut. Fil masjid. Baik. Wal an naqra jami'an. Sekarang kita baca secara bersama-sama ya. Dari awal sampai akhir dari sini ya, sama-sama. Wahid, itsnan, tsalatsa. Ayo. Perhatikan. Ini ada harokatnya enggak? Yang ada harokatnya cuma ini. Sisanya enggak ada. Satu. Yang kedua, antum sudah bisa menentukan ini dhammah, ini kasroh. Sudah ya? Berarti sudah bisa baca. Tapi karena baru itu yang antum pelajari, makanya baru itu yang tahu. Ya gitulah, membaca itu gampang sebenarnya. Kalau tahu apanya? Kaidahnya. Kalau kaidahnya tahu, ya bisa baca. Buktinya ini nggak ada harokatnya, kalian bisa baca semua. Tadi Masya Allah semangat baca. Ya, ini menunjukkan apa? Ya itu tadi, karena sudah tahu kaidahnya. Apa kaidah yang kita ketahui? Kalau tidak ada huruf jarnya di dhammah, ya kan? Tapi kalau ada huruf jarnya di kasrah, udah itu sudah satu kaidah sudah. Mafhum, paham? Baik. Walan lanjut. Iqra waktu. Ma mana iqra waktu? Baca dan tulis. Ikhwan, aina wasalna? Anta, tafadhal. At-talibu fil jami'ati. Kerir diulang. At-talibu. To-nya yang panjang, to-nya panjang. At-talibu Baik, fil jami'ati. fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati. Ada harokatnya? Enggak ada. Kenapa bisa dibaca? Bahkan sudah menentukan harokat akhir. Karena sudah tahu kaidah. Jadi sesederhana itu sebenarnya bahasa Arab itu. Ya, cuma kaidahnya banyak. Nah, makanya kita pelajari satu-satu dan perlu waktu karena kaidahnya banyak. Baik, at-talibu fil jami'. Sekarang saya tanya, man yaqra? Saya membaca tadi. At-talibu fil jami'ati. Ini jumlah apa namanya? Sudah saya ajarkan pembagian jumlah? Sudah atau belum? Jumlah itu artinya kalimat ya. Sudah saya ajarkan? Betul. Ada catatannya? Ada ya. Baik. Ayo. Jumlah apa namanya ini? Ismiyah. Jumlah ismiyah, bagus. Ini namanya jumlah apa, ikhwan? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Jadi at-talibu itu isim. Ya, karena kenapa isim? Tandanya apa? Ada alif lam di depannya. Ini menunjukkan dari isim. Nah, artinya ini isim. Mendahului sebuah kalimat disebutlah dia jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah ada dua yang menyusunnya. Yang pertama itu ya, yang pertama ini disebut dengan mubtada. Ini mubtada. Jadi ini yang pertama disebut apa? Mubtada. Kita hapus dulu ini, terlalu kecil. Jadi kita tulis langsung saja di sini mubtada. Kita tulis bahasa Indonesia saja ya. Mubtada. Apa artinya mubtada? Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Apa mubtada? Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Catat baik-baik itu. Jadi enggak ragu lagi. Mubtada. Bahasa kita mungkin subjek lah. Wallahu alam ya. Nah, kemudian ini khobarnya. Ini khobarnya. Mana khobarnya? Ya. Ini khobar. Apa artinya khobar? Ya, penyempurna makna mubtada. Khobar namanya. Penyempurna makna mubtada.
Jadi di setiap jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan ada khabar. Di setiap jumlah ismiyah pasti ada mubtada dan ada khabar. Yang bagian depan namanya mubtada, yang di belakang khabar. Walaupun bisa dibolak-balik, tetapi itu hukum asalnya. Sudah jelas di sini? Baik. At-talibu fil jami'ah mana? Apa artinya? Pelajar itu di universitas. Ya, pelajar itu ada di universitas. Baik. Ats-tsani setelahnya. Ya, Heri, tafadhol. Ar-rajulu fil masjid. Ar-rajulu Fil masjid. Ar-rajulu Fil masjid. fil masjid. Jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa tahu kalau jumlah ismiyah Karena diawali dengan diawali dengan isim. mana isimnya? Rajul. Ar-rajulu. Ar-rajulu. Apa tanda kalau dia isim? Huruf. Apa tandanya ar-rajulu kalau dia isim? Ada? Doma. Ada apa? Ada pada? ada apa ini? Ar-rajulu kenapa tahu kalau dia isim? Ayo. Heri ya, Heri, fadhol. Hah? Ini loh, ini perhatikan. Ada apa? Alif lam. Ada alif lam. Kalau ada alif lam berarti dia isim. Ini jumlah apa, Heri? Jumlah ismiyah. Ismiyah. Dalam jumlah ismiyah ada apa? Ada mubtada dan ada khobar. Mubtadanya yang mana? Rajul. Ar-rajulu. Khobarnya Masjid. al-masjidu. Masya Allah. Baik. Mantap ya. Insya Allah ya. Sudah bisa dikirim ke Arab Saudi. Insya Allah ya. Tafadhal. Akhwat dulu akhwat. Nomor 3 akhwat. Tafadhal akhwat. Iqra'i. Nomor 3. tajiru Baik. Aina tajiru? Naam. dia di dalam toko. Huwa fit dukani atau dukanu? Dukani. Kenapa dibaca dukani? Karena ada apa? Karena dimasuki huruf jar. Mana huruf jarnya? Fi. Ini huruf jar. Maka ini menjadi dukani. Kalau saya hilangkan huruf jar, saya hilangkan misalnya huruf jar, ini saya hilangkan ya. Saya hilangkan ini. Menjadi apa? Nah, dihilangkan. Nah, bacanya apa? Bacanya ad-dukanu. Sudah, baik. Sudah masuk isya belum? Belum ya. Nah. Sudah ya? Nah, karena ada huruf jarnya. Baik. Aina tajiru huwa fid dukani. Lanjut lagi. Dukan mana dukan? Toko. Store ya, toko. Ar-rabi silakan. Yang keempat, akhwat lagi. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Taib. Al-maktabi limadha tuqra'u bil jar? Kenapa al-maktabi dibaca dengan kasrah? Dengan jar? Ada huruf jarnya. Karena ada huruf jar. Mana huruf jarnya? Ala. Ala. Apa fungsinya huruf jar? Apa fungsinya huruf jar? Kasroh. Ayo. Apa fungsinya huruf jar? Tadi sudah ditulis loh. Apa fungsi huruf jar? Jangan ragu. La roiba. Jangan ragu. Apa fungsinya huruf jar? Memberikan tanda jar pada isim yang setelahnya. Tanda jar adalah tanda kasroh. Ya, atau yang menggantikan kasroh. Nah, sudah ya. Maka dia kasroh karena ada ala. Taib. Nah, sekarang al-maktab isim atau bukan? Isim. Sekarang apa ikhwan tanda isimnya al-maktab? Ada al. Yang kedua ada huruf jar. Ya sudah dua ya tanda isim ya. Pertama ada al, ada alif lam. Yang kedua ada huruf jar. Kalau ada huruf jar setelahnya pasti isim. Saya ulang lagi. Kalau ada huruf jar setelahnya pasti isim. Kalau ada kata ditambahkan dengan alif lam di depannya berarti dia isim. Demikian pula yang ketiga, kalau itu tanwin, kalau kalimatnya tanwin maka dia juga isim.
Apakah tanwin dhammah, tanwin kasrah, tanwin fathah, isim. Jadi sudah berapa tanda isim? Tandanya kalau dia isim ada berapa? 3. Yang pertama ada alif lam. Yang kedua dimasuki huruf jar. Yang ketiga tanwin. Ingat baik-baik itu. Catat, ingat baik-baik. Ya, sudah ya? Baik. Kata dalam bahasa Arab ada berapa? Kata dalam bahasa Arab ada 3. Jadi seluruh kata-kata dalam bahasa Arab itu cuma 3. Pertama, isim. Dia punya makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Itu isim. Yang kedua, fi'il, kata kerja. Dia punya makna tetapi berkaitan dengan waktu. Yang ketiga, harfun, huruf. Huruf atau bahasa kita mungkin kata depan dan yang semisal dengan itu. Huruf itu artinya bukan isim, bukan juga fi'il. Kalau dia nggak punya tanda isim, nggak punya tanda fi'il, berarti dia huruf. Berarti dia huruf. Jelas? Paham? Baik. Insya Allah ya, gampang ya. Sekarang sampai nomor berapa? 5. Ikhwan. Aina wasolna? Anta ya. Tafadhol. Al-khamis. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Baik. Terjem. Di mana Zainab? Dia di dalam kamar. Aina Zainab? Di mana Zainab? Hiya fil ghurfa. Dia di dalam kamar. Ayo dibaca sama-sama. Aina Zainabu? Hiya fil ghurfati. Kenapa saya kasrah? Ada huruf jar. Ada huruf jar. Nah, sekarang saya tanya. Ayo. Ini kalimat. Ini kalimat. Ini jumlah kan? Hiya fil ghurfati. Jumlah kan? Sekarang saya tanya, jumlah apa dia? Jumlah ismi atau fi'iliyah? Ayo. Hiya fil ghurfati. Jumlah ismi atau fi'iliyah? Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena didahului oleh isim. Ini isim. Namanya isim domir. Namanya isim domir. Ya, dan dia menjadi mubtada. Apa itu mubtada? Ayo lihat lagi. Apa mubtada? Apa mubtada? Isim ma'rifah yang terletak di awal kalimat. Dan domir semuanya ma'rifah. Catat. Itu beberapa beda kecil-kecil ya. Semua domir itu ma'rifah. Sekali lagi, semua dhamir ma'rifah. Makanya kalau ada sebuah kalimat didahului oleh dhamir, maka dia didahului oleh apa? Didahului oleh apa? Isim ma'rifah. Setiap ada kata didahului oleh dhamir, maka dia didahului oleh isim ma'rifah. Karena dia mendahului dan dia isim ma'rifah, maka dia berposisi sebagai mubtada. Dan setelahnya disebut khabar. Baik. Sudah masuk isya ya? Baik. Kita lanjutkan kembali. Nomor 6. Nomor 6. Siapa nomor 6? Sampai di mana tadi? Ya, tafadhal. As-sadis. Ya. Ainal waraku huwa 'alal maktabi. Baik. Ainal waraku huwa 'alal maktabi. Tarjim, diterjemahkan. Diterjemahkan. Di mana warak? Di mana warok? Warok itu anu Mas, kertas. Warok itu artinya kertas. Jadi nggak ada orang dikasih nama warok ya, karena kertas. Ayo diulang. Nggak apa-apa, yang penting pede ya. Masya Allah. Ayo lanjut. Di mana kertas? Ya, di mana kertas? Dia di atas meja. Dia di atas meja. Baik. Ayo sama-sama. Ainal waraku huwa 'alal maktabi. Baik. As-sabi sekarang yang ke-7. Tafadhal. Ayhan. Ainal mudarrisu huwa ainal mudarrisu huwa fil fasli. Huwa fil fasli. Artinya? Di mana guru? Ya. Dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Baik, akhwat. Ayo akhwat. Nomor 8 akhwat. Tafadhal ya akhwat. Sampai di mana?
Nah, Aina Yasir aina Yasir. fi mil fil Ini dua mirhadi. sebelum fi ada kalimat Huwa fil mirhadi. wa fil mirhadi. Kenapa kasrah mirhadi? Ada fi. Apa fi? Huruf jar. Apa fungsinya? Menambahkan Memberikan tanda kasroh. tanda kasrah atau jar pada isim setelahnya. Baik, pada isim setelahnya. Artinya apa ini? Di mana Yasir Heeh. di toilet? Iya di toilet. Jangan tanya lagi. Nanti nggak bisa jawab nanti ya. Jadi di mana Yasir? Jawabannya dia di toilet ya. Taib. 9. Lanjut lagi akhwat. Yang lain. Ayo. As-samsu wal qamaru fis sama'i. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Tarjimi. Diterjemahkan. Ayo silakan. Ayo. Matahari ya di atas langit. Ya, di langit atau di atas langit atau di langit. Baik. Yang terakhir akhwat silakan. Yang terakhir ini nomor 10 al-ashir. Yang ditunjuk ini nomor 10, silakan. Man fil fasli, Man fil fasli. Ya, artinya siapa di dalam kelas? siapa di dalam kelas? Baik. Walan kita baca sama-sama dari awal sampai akhir ya, dari nomor 1 sampai terakhir. 1 2 3. Kurang keras. Antum semangat kalau bahasa Arab ya, supaya pahalanya lebih banyak lagi. Semakin berkeringat semakin banyak pahala. Iya, insyaallah. Ayo silakan. 1 2 3. Baik. Baik. Ya. Ini dibaca yasirun ya, jangan ru tapi run ya, karena nggak ada alnya. Baik, lanjut. Nah, ini man bisa nggak dibaca min? Mannya bisa nggak dibaca min? Bisa sebenarnya, tapi jadi nggak bisa. Kenapa? Karena setelahnya juga huruf jar. Gak mungkin huruf jar itu double di situ, bertumpuk-tumpuk di situ. Jar cukup satu. Jadi nggak mungkin huruf jar masuk ke huruf jar. Huruf jar itu masuknya kemana? Ke isim, nggak mungkin masuk ke huruf. Makanya ini jangan dibaca min, walaupun bisa aja dibaca min. Namanya nggak ada harokatnya. Kita yang baca, terserah kita mau dibaca apa, ya kan? Nah, tetapi karena setelahnya adalah huruf jar, maka ini jangan dibaca huruf jar juga min, tapi dibaca man. Mafhum, paham? Taib. Man fil fasli, siapa yang ada dalam kelas? Taib. Sekarang kita baca nama-nama orang di sini. Ayo, kita baca nama orang, perhatikan. Perhatikan mana yang ditanwin, mana yang tidak. Karena nama orang ada yang ditanwin, ada yang tidak. Tapi secara hukum asalnya ditanwin, hukum asalnya. Tapi ada yang tidak ditanwin. Kalau nama-nama wanita itu enggak ditanwin semua, lihat. Ya. Kalau kecuali jadi nama wanita yang lebih dari 3 huruf ya, itu enggak ditanwin. Ayo kita baca sama-sama. Muhammadun. Baik. Aminatu. Ini tanwin ini tidak ya. Khalidun. Zainabu. Hamidun. Fatimatu. Yasirun. Maryamu. Ammarun. Aisyatu. Sa'idun. Khadijatu. Aliyun. Sofiyatu. Abbasun. Ruqayyatu. Sudah. Jadi ada yang ditanwin, ada yang tidak. Ayo kita baca sama-sama. Saya nggak tuntun tapi kalian yang baca tapi bersama-sama.
Wahid, isnan, thalatha. Ayo. Masya Allah. Sekarang kita baca sama-sama ini. Iqra waktub. Ma'adhabti awakhiril kalimati. Ada yang belum paham artinya ini? Mau mana iqra? Waktub ma'a beserta dengan dhabti menentukan, awakhiri harokat akhir, al kalimati kalimat. Sekarang kita baca sama-sama karena saya yakin antum semua tahu ya, kecuali yang tidak tahu. Ya, jangan sampai ada yang tidak tahu. Tapi insya Allah semuanya tahu. Ayo kita baca sama-sama. Ayo 1, 2, 3. Kita ulang lagi dari awal. Wahid, itsnan, tsalatsa. Gampang atau susah? Hah? Bisa ya? Oh ini sudah dicoret-coret. Siapa yang coret-coret ini ya? Ini pernah diajarkan jadi dicoret-coret. Nanti dihapus. Baik. Udah, sementara sampai sini dulu pembahasan kita. Ini yang B ini pelajarannya nggak beda dengan yang tadi ya sedikit. Baik ya. Jadi di sini pelajaran tentang tanda huruf, tanda isim. Kemudian yang kedua ada